Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 6, yaitu usaha total pada sebuah sistem ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah usaha total dan arah perpindahannya dari sistem ini jika benda tersebut berpindah sejauh 2 meter dari posisi awal. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah benda berada di atas lantai licin, ditarik dengan 3 buah gaya. Kemudian kita diminta untuk menghitung usaha total dari ketiga gaya ini dan menentukan arah perpindahan dari benda tersebut. Oke, untuk langkah pertama, kita melakukan penentuan sudut untuk F1. Kita gambar kembali sistem di atas, tetapi hanya menyisakan untuk F1-nya saja. Seperti biasa, kita gambar garis khayal untuk sumbu X dan garis khayal kedua untuk sumbu Y. Kemudian kita tarik garis dari sumbu X positif ini mengarah ke kiri sampai mengenai garis gaya yang dicari sudutnya. Oke, ini dia garis khayalnya ya. Dan semua sudut yang berada di area garis yang sudah kita tarik ini, itulah besar sudut dari gaya tersebut. Jika diukur dari sumbu X positif, maka sudut theta satunya itu sama dengan 60 derajat. Oke, kita lanjut ke penentuan sudut F2. Seperti tadi ya, kita gambar lagi sistem di atas, di mana hanya menyisakan F2-nya. Kemudian kita gambar garis bantu untuk sumbu X dan garis bantu untuk sumbu Y. Selanjutnya, kita tarik garis dari sumbu X positif ini ke arah kiri sampai mengenai garis gaya yang dicari sudutnya. Ini dia. Nah, sudut yang berada di dalam area garis ini, itulah besar sudutnya ya. Nah, kalau di dalam area ini sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi, jika diukur dari sumbu X positif, maka sudut theta 2-nya adalah 90 derajat. Selanjutnya ke penentuan sudut F3. Seperti tadi juga ya, kita gambar sistemnya dengan hanya menyisakan F3-nya saja. Kemudian kita gambar garis bantu untuk sumbu X dan kita gambar juga garis bantu untuk sumbu Y. Selanjutnya, kita tarik garis dari sumbu X positif mengarah ke kiri sampai mengenai garis gaya yang dicari sudutnya. Ini dia ya. Dan ingat, semua sudut yang berada di dalam area garis bantu ini itu merupakan besar sudutnya. Di sini ada sudut pertama 90 derajat ya, kuadran 1. Kemudian di sini ada sudut 90 derajat juga di kuadran kedua. Maka jika diukur dari sumbu X positif, maka sudut theta 3 sama dengan 90 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Setelah mengetahui ketika sudutnya, maka selanjutnya kita ke penyelesaian. Ini diketahui F1-nya 10 Newton dan theta 1-nya 60 derajat. F2-nya 20 Newton dan theta 2-nya 90 derajat. F3-nya 30 Newton dan theta 3-nya 180 derajat. Perpindahannya 2 meter yang ditentukan adalah usaha total. Penyelesaian, kita tuliskan dulu rumus dasarnya. Untuk usaha total sama dengan usaha oleh gaya 1 ditambah usaha oleh gaya 2 ditambah usaha oleh gaya 3. Selanjutnya kita masukkan rumus dasar masing-masing dari usaha yang di atas ini ya. Ini W1-nya, yaitu F1 dikali S dikali cos theta 1. Untuk W2-nya, ini adalah F2 dikali S dikali cos theta 2. Untuk W3-nya, ini ada F3 dikali S dikali cos theta 3. Selanjutnya kita masukkan nilai dari variabel-variabel rumus di atas. Ini F1 ya, F1-nya 10 Newton, S-nya ini 2 meter, theta 1-nya 60 derajat. F2-nya 20 Newton, S-nya 2 meter, dan theta 2-nya 90 derajat. F3-nya 30 Newton, S-nya 2 meter, dan theta 3-nya 180 derajat. Nah, untuk nilai variabel-variabel ini, itu bisa dilihat dari diketahui di atas ini ya. Selanjutnya kita kalikan ya. 2 dikali 10 itu adalah 20 dikali cos 60 derajat ya. Kemudian 2 dikali 20 itu 40 dikali cos 90 derajat. Kemudian 2 kali 3, 2 kali
Kemudian 2 kali 30 itu adalah 60 dikali cos 180 derajat. Selanjutnya, kita masukkan nilai cos 60, cos 90, dan cos 180. Ingat ya, untuk nilai cos 60 itu adalah 0,5, dan cos 90 adalah 0, dan cos 180 adalah min 1. Kita masukkan nilai-nilai tersebut. Di sini ada 20 dikali 0,5, ini merupakan nilai dari cos 60. Kemudian 40 dikali 0, ini merupakan nilai dari cos 90. Dan 60 dikali min 1, itu merupakan nilai dari cos 180. Kemudian kita kalikan, 20 dikali 0,5 itu adalah 10, 40 dikali 0 itu adalah 0, dan 60 dikali min 1 adalah min 60. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah min 50. Jadi usaha total yang dilakukan oleh usaha-usaha tersebut adalah min 50 Joule. Nah, tanda minus di sini, ini menyatakan arahnya, bahwa benda tersebut berpindah ke arah kiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha total yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut adalah min 50 Joule, dan untuk arahnya itu ke arah kiri ya. Demikian penjelasan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.